Halo Sobat Fitness, ketemu lagi dengan saya Dipta di channel Deep Hit. Kali ini kita akan membahas tentang latihan otot tricep. Sebelum kita memulai latihan, kita harus mengetahui fakta-fakta tentang otot tricep. Yang pertama, struktur otot tricep. Tricep terdiri dari 3 bagian otot. Jadi ada 3 kepala otot di sini, yang menjadi satu di bagian yang terletak di bagian belakang lengan atas. Yang pertama adalah otot long head yang melintang dari bagian siku menuju ke melintang ke bagian belakang lengan. Yang kemudian yang kedua adalah medial head. Medial head terletak di sini. Dia tersembunyi di bawah lateral. Pertama ini lateral, melintang dari samping. Kemudian ada medial di dalamnya. Fakta yang kedua adalah dari ketiga otot tersebut, yang paling menentukan besarnya tricep adalah otot long head. Jadi alangkah baiknya kita dalam latihan harus mengutamakan melatih otot long head, di mana otot long head bisa berkontraksi dengan maksimal saat posisinya seperti ini. Posisinya seperti ini dan melaksanakan ekstensi seperti ini, ekstensi tricep. Itu akan terasa lebih berkontraksi. Yang kedua, dia akan lebih berkontraksi ketika lengan kita berada di belakang badan. Jadi kita bisa melakukan tricep extension yang biasanya kita kenal dengan tricep kickback. Seperti ini. Itu akan lebih mengenai otot long head. Kemudian otot lateral head. Dia akan lebih berkontraksi ketika posisi tangan kita ekstensinya ke samping dan posisi daripada genggaman gripnya seperti ini. Itu akan lebih berkontraksi lebih maksimal. Dia akan berkontribusi dalam membentuk lebar dari depan. Kalau kita bisa lihat seperti ini otot lateralnya. Jika ini berkembang, maka lebar daripada tricep akan bertambah dari depan. Kalau ini long headnya, tebalnya. Kemudian medial head secara estetika tidak terlalu menonjol di antara keduanya, tetapi dia akan membantu fungsi dari kedua otot ini. Dia akan lebih berkontraksi ketika posisinya netral. Seperti ini boleh, dia tetap berkontraksi karena dia berkontribusi ke kedua otot tersebut. Fakta yang ketiga adalah otot tricep bisa distimulasi atau bisa dirangsang dengan repetisi yang high reps. Istilahnya high reps atau repetisi tinggi antara 12 sampai 15 repetisi. Kemudian dengan beban yang relatif lebih berat.
sehingga kita perlu mengkombinasikan antara keduanya. Fakta yang keempat, melatih tricep sangat gampang. Dia hanya menggunakan setiap gerakan yang extension itu selalu melatih tricep. Setiap gerakan extension seperti ini, setiap extension dia pasti akan melatih tricep. Dan dia berkontribusi juga dalam compound movement seperti bench press atau push workout. Bench press, incline bench press, decline bench press, kemudian overhead press, Arnold chest press, semua yang bagian mendorong beban itu akan melibatkan otot tricep. Kemudian fakta yang terakhir adalah secara estetika tricep merupakan 2/3 daripada lengan atas. 2/3. Jadi ketika sobat fitness ingin melebarkan lengan atau membesarkan lengan, jangan lupa melatih tricep. Tapi tentu harus diingat dengan prinsip keseimbangan, tentu bicep juga harus dilatih. Oke, sekarang kita akan lanjut ke latihan. Latihan yang pertama adalah close grip bench press dengan menggunakan Smith machine dengan jatuh daripada barbel di bawah daripada nipple kita, di dada bagian bawah, sehingga kontraksi daripada tricep bisa terjadi secara maksimal. Gerakan ini dilakukan sebanyak 8-12 repetisi, 3-4 set, sehingga kontraksi otot tricep bisa terjadi secara maksimal. Selanjutnya supinated grip tricep extension. Perhatikan genggaman atau grip yang dipakai adalah tipe supinated dengan maksud agar siku tetap terjaga di dekat badan. Dengan seperti itu, maka kontraksi tricep bisa dimaksimalkan. Lakukan gerakan ini 8-12 repetisi, 3-4 set secara maksimal. Latihan berikutnya adalah overhead extension. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa posisi overhead extension ini akan lebih mengaktifkan otot long head daripada tricep kita. Bisa dilakukan dengan beban plate seperti ini, atau bisa menggunakan dumbbell ataupun barbell, bahkan bisa digunakan dengan kabel mesin. Gerakan ini cukup sederhana, tetapi yang perlu diingat adalah posisi siku harus selalu ke depan. Tidak boleh siku itu dalam posisi flaring atau ke samping. Sedapatnya harus tetap mengarah ke depan. Gerakan ini bisa dilakukan dengan repetisi sebanyak 10-12 kali atau bahkan sampai 15 kali jika memungkinkan, 3-4 set. Latihan berikutnya yaitu tricep kickback. Poinnya dengan menjaga agar siku selalu berada di belakang badan kita. Ini akan menyebabkan kontraksi daripada otot tricep lebih maksimal dibandingkan dengan hanya sejajar ataupun di depan badan kita. Gerakan ini bisa dilakukan dengan beban menggunakan dumbbell ataupun menggunakan kabel mesin. Dengan memperhatikan momentum dijaga seminimalisir mungkin.
Keuntungan menggunakan kabel adalah kita bisa merasakan tensi atau tekanan atau tegangan pada otot secara konstan dari awal gerakan hingga akhir gerakan. Tetapi dengan menggunakan dumbbell, keuntungannya adalah kita bisa menggunakan beban dengan jumlah maksimal. Tetapi tentu tensinya tidak konstan daripada kabel. Kemudian gerakan berikutnya yaitu single arm extension dengan sudut menyamping. Kemudian grip yang dipakai adalah grip supinative dip, sehingga memungkinkan kontraksi otot lateral head lebih maksimal. Jika sobat fitness melakukan gerakan ini dengan benar, maka akan sangat terasa efek pump pada lateral head, sehingga tricep langsung terlihat mekar dari depan. Oke sobat fitness, demikian video latihan tricep kita kali ini. Jika ada kritik dan saran, silahkan coret-coret di kolom komentar. Dan jangan lupa, buat sobat fitness yang belum subscribe, ingat pencet tombol subscribe, tekan lonceng, dan bagikan ke seluruh sobat fitness di seluruh Nusantara. Terima kasih, salam sehat.